Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kepada kita sekalian kekuatan. Untuk itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tidak ada seorang pun manusia yang saat ini tidak mengalami ketakutan karena lonjakan pandemi yang hari ini semakin hari semakin meningkat. Bahkan korban para nakes pun berjatuhan begitu luar biasa banyaknya. Saat ini kami butuh tuntunan firman Tuhan agar kami senantiasa ada dalam penyertaan-Mu untuk kami tetap merasakan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sertailah kami dengan terang firman-Mu agar kami senantiasa ada dalam iman yang teguh di dalam penyertaan kasih-Mu. Berkati firman-Mu agar setiap apa yang kami baca dan kami dengarkan serta renungkan memberikan kekuatan bagi iman kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini tanggal 11 Juli 2021 diambil dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai 29. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 29 berbunyi demikian. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara.
ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan serta memelihara firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, masih membekas mungkin dalam ingatan kita kisah seorang guru yang harus mengalami nasib tragis 10 tahun yang lalu. Mungkin saudara-saudara ingat, guru ini harus rela menerima ejekan, dituduh sok suci, dipaksa untuk mengundurkan diri, bahkan menerima untuk diberhentikan dari profesinya, juga menerima serangkaian ancaman fisik. Apa salah guru ini? Rupanya dia berani membongkar kecurangan saat ujian nasional. Atau saudara-saudara juga ingat bagaimana seorang guru memposting di media sosial rekaman video asusila yang dilakukan oleh kepala sekolahnya terhadap beliau. Ketika video ini diungkapkan, justru ibu ini mendapatkan perilaku tidak baik karena dianggap melanggar undang-undang ITE. Tetapi satu sisi sebenarnya dia ingin menyampaikan bahwa ada perlakuan-perlakuan tidak senonoh yang dia terima dari kepala sekolahnya. Perlakuan atau tindakan asusila yang diterimanya sebenarnya ingin mendapatkan pembelaan, tapi justru dia tidak mendapatkan pembelaan di pengadilan dan justru dia ditangkap. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, betapa tingginya resiko profesi pada saat ini. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, ketika profesi itu mendapatkan suatu ancaman, kemudian dia memerlukan suatu pembelaan, tetapi justru yang terjadi dia menjadi korban atas harapan pembelaan terhadap kasusnya tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, demikian juga sejak pandemi COVID-19 yang merebak saat ini, bahkan hari Sabtu tanggal 10 Juli kemarin kita semua diajak oleh Menteri Agama untuk menghendingkan sejenak karena sudah cukup luar biasa banyaknya tenaga nakes pada saat ini menjadi korban kematian atas pandemi yang saat ini semakin meningkat tajam. Bahkan berita di televisi Jawa Timur mengalami ratusan korban kematian nakes yang terjadi beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu saudara-saudara, tenaga kesehatan menjadi profesi yang sangat berbahaya, bahkan mungkin dihindari saat ini karena tingginya resiko terpapar COVID-19 dan juga resiko kematian akibat paparan tersebut. Tapi tenaga kesehatan juga merupakan profesi yang umumnya dilakukan dengan penuh setia. Sekalipun resikonya begitu tinggi, namun apresiasi yang tinggi untuk kesetiaan para tenaga kesehatan. Saudara-saudara, beberapa profesi saat ini mengalami kondisi yang sangat luar biasa rentan, terutama tenaga kesehatan. Tugas-tugas yang dijalankannya begitu berat, tetapi dia tetap harus menjaga kesetiaan kepada tanggung jawabnya sebagai tugas tenaga kesehatan. Sekalipun resikonya begitu tinggi, disinilah kesetiaan itu
diuji. Saudara-saudara yang terkasih, melakukan sebuah kebenaran ternyata juga bisa memberi resiko buruk bagi pelakunya. Demikian juga saudara-saudara, nasib yang dialami oleh Yohanes Pembaptis dalam pembacaan kita pada hari ini juga sangat tragis. Demi sebuah prinsip, saudara-saudara, Yohanes Pembaptis memberikan teguran kepada Herodes pada saat itu karena Herodes memperistri saudaranya yang seharusnya ini tidak dilakukannya. Demi sebuah prinsip, Yohanes Pembaptis menegur rajanya pada waktu itu, sekalipun dia tahu bahwa akan ada efek atau dampak dari sebuah prinsip yang dia sampaikan, prinsip kebenaran yang dia sampaikan kepada rajanya, dan ternyata memang benar dia harus rela menderita dalam penjara. Demi sebuah nilai kebenaran yang dijunjungnya, dan pada akhirnya dia harus mati, saudara-saudara, di tangan penguasa yang lalim. Di saat anak dari Herodes ini merayakan ulang tahun ayahnya, dan kemudian anaknya ini meminta sebuah hadiah, dan ternyata hadiah itu adalah penggalan kepala Yohanes Pembaptis atas hasutan ibunya Herodias, karena Herodias juga merasa sangat tersinggung atas teguran yang disampaikan oleh Yohanes kepadanya. Saudara, inilah peristiwa yang sangat tragis dalam pembacaan kita pada saat ini, berawal dari keberanian dan keterus-terangan Yohanes yang menegur Herodes mengambil Herodias sebagai istrinya pada saat itu. Yohanes tahu persis resiko yang akan diterimanya karena dia berani terang-terangan menegur kesalahan sang penguasa. Bagi Yohanes, ia lebih rela dirinya menderita daripada menyaksikan orang lain menderita karena dosa. Memang begitu berat, saudara-saudara, menegakkan nilai-nilai kejujuran, menegakkan nilai-nilai kebenaran, dan ini memang harus senantiasa diiringi tuntutan keberanian dan juga plus pengorbanan. Bisa jadi kita akan dibenci, bisa jadi kita akan disingkirkan, bisa jadi kita diintimidasi, bahkan dianiaya karena kita menyatakan sebuah kebenaran kepada seseorang atau sebuah pihak yang menguasai saat itu. Saudara-saudara, kita memang menjadi pengikut Yesus yang seringkali kita juga mengalami kondisi tekanan karena kita mengikuti Yesus. Saudara-saudara, kalau kita menjadi pengikut Yesus, adakah keuntungan yang kita terima? Karena mungkin kita menyampaikan kebenaran, karena mungkin kita menegur seseorang karena prinsip kebenaran itu. Apakah ada kemungkinan orang yang mengikuti Yesus dan menyatakan kebenaran dengan harapan mendapatkan keuntungan, saudara-saudara? Misalnya bahwa dia justru mendapatkan posisi atau kedudukan yang baik dalam pekerjaannya, kedudukannya akan menanjak, atau mungkin kekayaannya akan bertambah. Apakah ada keuntungannya kita menjadi seorang pengikut Yesus yang menyampaikan kebenaran di tengah-tengah lingkungan kita, saudara-saudara? Inilah ironisnya, saudara-saudara. Yesus tidak pernah mengumbar janji seperti itu kepada orang yang mau mengikut Dia. Sebaliknya, Yesus malah menunjukkan akibat-akibat yang bisa terjadi jika orang mengikut Dia. Inilah kontrasnya, saudara-saudara. Berkali-kali Yesus menegaskan bahwa jalan hidupnya berisi banyak penderitaan, sehingga para muridnya pun akan menghadapi banyak penderitaan juga. Karena itu murid-murid yang berjalan di belakang Yesus bukan berjalan dengan hati bersorak sambil bernyanyi.
bahkan mungkin bertepuk tangan. Melainkan ketika kita berjalan di belakang Yesus, justru berjalan dengan hati yang deg-degan. Tuhan Yesus pun tidak pernah membujuk atau memohon orang menjadi pengikutnya, tetapi mengajak dan menantang sambil memperlihatkan konsekuensi-konsekuensi yang perlu ditanggung. Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas 9 ayat 58, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bahkan Yesus juga menantang orang yang hendak mengikutnya, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Maka ikutlah aku. Saudara-saudara, mengacu kepada firman Yesus yang disampaikan juga, bahwa lebih mudah seekor unta masuk melewati lubang jarum ketimbang orang kaya, saudara-saudara. Hal ini menandakan bahwa ada upaya yang sangat sulit. Yesus ingin menyampaikan bahwa susah sekali untuk mengikut Dia. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Inilah konsekuensi yang begitu berat untuk menjadi pengikut Yesus dan menjadi murid-muridnya. Dan otomatis kita bisa menjadi merasa bingung. Akan ada banyak penganiayaan. Akan ada banyak kondisi yang sangat berat yang akan kita hadapi ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, saudara-saudara. Kita akan menerima kebencian, kita akan disingkirkan, kita akan diintimidasi ketika kita menyatakan suatu kebenaran. Dan inilah konsekuensi. Ketika kita menyampaikan kebenaran, kita akan ditinggalkan banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi sebenarnya kita akan menerima banyak hal yang baru dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini saudara-saudara, kita semua berada dalam tekanan yang sangat luar biasa. Firman Tuhan pada saat ini, nats pembimbing kita pada hari ini, diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sebab pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, mungkin ini adalah nats Alkitab yang kita sukai. Mungkin ini nats Alkitab yang menjadi favorit bagi kita. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Dan bahkan ketika kita dicobai, kita akan menerima jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. Tapi benarkah pada saat ini kita mengalami tekanan yang luar biasa atas pandemi ini? Saudara-saudara, kita mengalami tekanan yang luar biasa. Orang-orang Kristen termasuk di dalamnya, tidak terkecuali, mencoba untuk bertahan di dalam imannya kepada Tuhan dan berkompromi untuk tidak mau berkompromi dengan dosa. Saat ini betapa beratnya perjuangan kita, saudara-saudara. Ada banyak orang yang melanggar hukum pemerintah pada saat ini. Ada banyak pejabat yang saat ini melanggar hukum PPKM. Ada banyak tokoh-tokoh agama saat ini membangkang pemerintah, saudara-saudara. Membangkang aturan-aturan PPKM. Saudara-saudara yang terkasih, kita berupaya untuk tidak melakukan pembangkangan itu terhadap pemerintah. Meskipun efeknya pada saat ini ekonomi kita begitu sulit, saudara-saudara. Penganiayaan kita alami saat ini bukan saja penganiayaan secara fisik, secara langsung, tapi kesulitan secara ekonomi menjadi tekanan yang luar biasa bagi setiap orang, tidak terkecuali
kita saat ini, pengikut Kristus, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, termasuk di dalamnya Jemaat GKP Pengalengan. Untuk itu saudara-saudara, Majelis Jemaat juga memutuskan menunda ibadah pelayanan perjamuan kudus dalam rangka Hari Pekabaran Injil GKP, karena kita menghormati PPKM yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, di mana tidak ada pertemuan dan perjumpaan dan distribusi barang-barang makanan dan lain sebagainya ke lain pihak karena menyebarkan virus. Untuk itu kita menghormati pemerintah atas perlakuan PPKM di berbagai kota pada saat ini. Oleh karena itu saudara-saudara, kita mempertaruhkan nyawa kita demi kebenaran, demi mengikuti peraturan pemerintah, teguh untuk melakukan apa yang dilakukan oleh pemerintah, berkomitmen untuk tetap setia kepada pemerintah, juga berkomitmen untuk setia mengiring Yesus, saudara-saudara. Sekalipun kita mengalami tekanan yang luar biasa, kita memerlukan biaya untuk kehidupan, namun di satu sisi kita juga tidak mendapatkan pemasukan yang baik karena pandemi ini melemahkan perekonomian kita. Kita seolah-olah merasakan, bahkan kita mengatakan tidak kuat dengan tekanan. Kita tidak kuat mengalami penderitaan ini. Ada banyak orang Kristen menyerah di tengah jalan, memilih untuk kompromi, untuk melakukan pembangkangan terhadap aturan pemerintah, bahkan juga mungkin menyangkal imannya karena baksos-baksos yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, inilah pertaruhan iman kita di hadapan Tuhan. Ketika tantangan yang luar biasa menghadapi kita semua. Inilah gambaran kehidupan orang percaya. Apakah kita mampu bertahan sampai akhir, yang sekaligus harus diperhadapkan dengan hal-hal yang pahit, hal-hal yang penuh dengan penderitaan, tetapi kita harus hidup harum di hadapan Tuhan, harus tetap menjadi saksi yang setia sesuai dengan tema kita pada saat ini, hidup tetap untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, betapa sulitnya pada saat ini menghadapi kondisi yang seperti ini. Saudara-saudara, kehidupan kita seperti berada dalam suasana peperangan. Musuh kita tidak kelihatan. Virus ini merajalela, bahkan semakin kuat menerjang kehidupan orang-orang pada saat ini, menyebarkan virus yang saat ini semakin bervarian adanya. Kita merasakan kehampaan atas masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Manusia semua diterpa penderitaan dan kematian yang begitu luar biasa saat ini, disebabkan karena pandemi virus corona yang sungguh sangat misterius. Saudara-saudara, inilah kita bisa melukiskan betapa luar biasanya kehidupan kita. Banyak pintu-pintu gerbang ditutup pada saat ini. Ditutup bersamaan dengan berhentinya lalu lintas perekonomian, pengiriman barang dan makanan pun terhenti. Saudara-saudara, semua persoalan ini benar-benar menakutkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita melihat petugas-petugas pemakaman, petugas-petugas kesehatan diburu-buru, nyaris seakan-akan tidak ada bagi mereka waktu untuk beristirahat, di mana petugas kematian sangat kelelahan untuk menggali kuburan. Bahkan petugas tenaga kesehatan juga mengalami kematian yang sungguh sangat tragis. Saudara-saudara, suasana kehidupan manusia saat ini sepertinya mulai tidak mengalami keberdayaan. Kita tidak mengalami pengharapan. Kita benar-benar seperti menuju pada sebuah realita kematian. Ketika virus corona ini terjadi di Cina dan sekarang merembah
ke seluruh berbagai negara saat ini, saudara-saudara. Semua orang mengalami kebingungan, semua orang mengalami kepanikan, semua orang mengalami ketakutan. Tetapi saudara-saudara, marilah kita melihat kepada firman Tuhan pada saat ini yang menyampaikan kepada kita sekalian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah itu setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan bahkan pada waktu kita dicobai, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. Memang saudara-saudara, berbagai ancaman dan bahaya masih akan selalu tetap ada. Namun kita tahu bahwa kepada siapa kita mempercayakan kehidupan kita. Kita menyadari bahwa hari depan belum memberi kepastian bagi kita saat ini. Kapan pandemi ini akan berakhir? Namun kita merasa pasti bahwa Tuhan akan mengaturnya dengan baik. Itulah iman. Iman adalah rasa pasti di tengah ketidakpastian. Iman adalah rasa aman di saat ketidakada amanan. Rasa aman dalam Tuhan yang senantiasa melindungi kita sekalian. Saat ini kita semua beresiko atas kematian yang terjadi karena pandemi yang sangat mempersulit keadaan kita pada saat ini. Namun saudara-saudara yang terkasih, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi kita semua untuk dapat menanggulanginya. Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi pencobaan ini sendirian, tetapi Dia tetap setia untuk menyertai kita. Untuk itu saudara-saudara, meskipun kondisi ini sangat berat pada saat ini, sama seperti Yohanes Pembaptis, dia mengalami resiko yang sangat luar biasa, tapi marilah kita tetap setia menjadi saksi Tuhan. Sekalipun pada akhirnya kita harus meninggalkan segala sesuatunya, tapi kita sudah menjadi saksi yang benar di hadapan Tuhan dengan setia. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita percayakan semua kehidupan kita dalam tangan Tuhan, karena kita yakin bahwa pencobaan ini tidak akan melebihi kekuatan kita semua, sebab Tuhan menyertai kita. Tetaplah bersaksi di tengah berbagai pencobaan ini, tetaplah setia mengikut Tuhan, sekalipun berbagai risiko dalam kehidupan kita, namun kita tetap yakin Tuhan menyertai kita semua. Amin. Saudara, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita saat ini memberikan persembahan di tengah berbagai kondisi yang saat ini memang sangat sulit, tetapi biarlah kita dapat tetap memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang senantiasa melindungi kita. Dengarlah firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
diselamatkan olehnya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Setia Tuhan nyanyilah, senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Saudara-saudara, marilah kita naikkan doa persembahan kita dan juga doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Marilah berdoa. Kami menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kami mengaku bahwa apa yang kami persembahkan ini adalah sesuatu yang kecil di hadapan Tuhan. Namun kami yakin bahwa semua yang kami persembahkan ini berasal dari kasih-Mu yang Kau berikan untuk kehidupan kami setiap hari, sehingga dengan apa yang Tuhan berikan kami masih mendapatkan kehidupan yang baik. Oleh karena itu kami memberikannya Tuhan sebagai rasa syukur kami, sebab betapa baiknya dan betapa kasihnya Tuhan dalam kehidupan kami yang senantiasa memelihara dan menjaga kehidupan kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, yang kami kumpulkan keluarga demi keluarga dengan penuh syukur dan sukacita, sehingga kami dapat mempersembahkannya untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan di dalam gereja-Mu. Tuhan, kami berdoa agar kiranya Engkau memberkati apa yang kami kumpulkan ini untuk menjadi sesuatu yang berarti bagi pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang makasih, saat ini juga kami mau berdoa atas kehidupan dunia dengan segala isinya. Terlebih secara khusus kami berdoa untuk bangsa Indonesia, di mana saat ini tenaga kesehatan dan juga tenaga-tenaga umum lainnya mengalami kondisi yang sangat berat dengan adanya kematian yang begitu terjadi luar biasa banyak saat ini atas tenaga kesehatan dan juga masyarakat yang menjadi korban atas pandemi virus corona ini. Hal ini sungguh sangat menakutkan bagi kami semua Tuhan. Dan terlebih saat itu kehidupan kami pun mengalami berbagai kesulitan saat ini. Bapa yang makasih, kami mendengarkan firman Tuhan bahwa di tengah berbagai ancaman dan kesulitan saat ini, kami tetap diminta untuk setia mengikut Tuhan, sekalipun resiko yang luar biasa kami alami. Seperti Yohanes Pembaptis harus menerima kematian dengan menjalankan prinsip-prinsip kebenaran sebagai pengikut Tuhan yang setia. Demikian juga jemaat Tuhan pada saat ini mengalami penganiayaan yang luar biasa oleh karena ekonomi dan juga sakit penyakit. Tetapi kami mendengarkan firman Tuhan agar kami tetap setia dan percaya bahwa pencobaan yang kami alami ini adalah pencobaan yang biasa, pencobaan yang tidak melebihi dari kekuatan manusia,
sebab kami yakin bahwa Allah lah yang menyertai kehidupan kami semua. Oleh karena itu, di tengah ancaman dan ketakutan yang sungguh luar biasa saat ini, Tuhan, peganglah kehidupan kami. Sertailah kami Tuhan, agar kami semua berada dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit, karena usia lanjut, juga karena isolasi mandiri yang dilakukan di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa untuk Ibu Marta Uli Hasiholan, Bapak Ibu Sukande Kale, Saudara Simon Simatupang, Bapak Omban Warso, Ibu Deti Rohaiti, Bapak Nikolas Dinaulik, Bapak Alex pelatih para atlet, Bapak Hairi pelatih para atlet, Bapak Manahan Siombing, Bapak CP Huta Barat, Saudara Grace Naya Sebua, Bapak Yoyon Yohanes, Ibu Garnasi, Ibunda dari Ibu Deti, dan juga mungkin saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan keberadaan mereka. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menyertai mereka, bahkan juga para pendeta dan keluarganya, dan juga para penatua yang saat ini mengalami isolasi mandiri, agar kiranya Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu, agar kiranya kami semua berada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh melewati masa-masa yang sangat menakutkan ini bersama dengan kasih dan penyertaan-Mu. Kami percaya Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu, kami serahkan orang tua kami yang telah lanjut usia, dan juga saudara-saudara kami yang sakit saat ini, yang juga menjalani isolasi mandiri. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati obat-obatan yang digunakan dan juga perawatan yang diberikan, sehingga setiap orang yang merawat dan juga orang yang sakit saat ini mengalami penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Bapak yang makasih, saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu GKP Pangalengan, khususnya untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kami berada, baik yang berada di lingkup wilayah Pangalengan dan juga yang berada di luar wilayah Pangalengan. Kami berdoa agar kiranya Tuhan menyertai dan memberkati, agar segala kesulitan yang kami alami, Tuhanlah yang menyertai kami, menjaga kami senantiasa, dan menopang kehidupan kami, sehingga kami tidak menjadi takut dalam menghadapi kondisi yang sangat menakutkan ini, tapi kami merasa ada dalam penyertaan dan aman bersama dengan-Mu. Bapa, kami serahkan pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan, agar kiranya kami tetap berada dalam pemeliharaan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk komandan dan wakil komandan senjata, agar kiranya kami semua, mereka semua di dalam memimpin wilayah teritorial di wilayah ini, Tuhan tetap menyertai, agar setiap apa yang mereka lakukan untuk memberikan keamanan dan juga pengendalian lingkungan, Tuhan sertai, sehingga dengan tugas-tugas yang mereka jalankan, bangsa dan negara ini juga menjadi pulih kembali seperti sedia kala. Yang berdoa untuk pemerintahan kami, agar kiranya sikap-sikap pemerintah dapat benar-benar diterima oleh berbagai kalangan, berbagai tokoh-tokoh agama. Saat ini menyambut baik PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah, bukan untuk meniadakan kehidupan, tapi justru memberikan kehidupan, mengembalikan kehidupan itu kembali. Oleh karena itu, kiranya Tuhan menolong pemerintah kami dan juga tokoh-tokoh agama yang seringkali masih belum dapat memahami apa yang menjadi maksud dan tindakan pemerintah. Oleh karena itu, kiranya Tuhan menyertai tokoh agama dan tokoh masyarakat, sehingga kami semua bersinergi untuk melakukan apa yang menjadi tindakan pemerintah, mengembalikan situasi ini menjadi lebih baik daripada semula, sehingga mengurangi korban-korban berjatuhan di berbagai tempat. Oleh karena itu, pandemi ini kami serahkan pada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menyeberangi hal yang sangat menakutkan ini dengan kedisiplinan kami, dengan toleransi kami,
dengan ketaatan kami menjaga kesehatan. Oleh karena itu, biar kiranya Tuhan menyertai kami semua. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ini dalam penyertaan tangan-Mu, dan biarlah kiranya kami percayakan kehidupan kami dalam pertolongan-Mu. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan dalam nama itu juga kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan menutup ibadah ini dengan bangkit berdiri dan menyanyi bersama-sama. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara-saudara, marilah kita kembali dalam kehidupan kita dan percayakanlah kehidupan kita dalam pertolongan kasih-Nya. Tetaplah setia menjadi saksi Tuhan di tengah berbagai ketakutan saat ini, dan yakinlah bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.